Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada pagi hari ini kami menjumpai Bapak Ibu walaupun melalui tayangan video pendek ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa hari ini kita tetap menjalankan ibadah di rumah masing-masing, karena memang kita harus mentaati semua yang baik itu dari pemerintah ke lembaga-lembaga gereja. Oleh karena itu kita harus tetap taat untuk menjalani dan mematuhi apa yang telah ditetapkan di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan gereja, karena ini adalah bertujuan untuk kebaikan semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kami akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan, yaitu dalam rangka kita boleh beribadah bersama, yang walaupun di rumah kita masing-masing. Dan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, hari ini kita akan menggumuli firman Tuhan, yaitu diambil dari satu firman Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama hingga ayat yang ke-45. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita saat ini kita memiliki banyak masalah atau persoalan yang tentunya juga berbeda. Dan di dalam nas kita diungkapkan bahwa Maria dan Marta memiliki persoalan yang begitu menekan di dalam kehidupan mereka. Tentunya masalah atau persoalan yang dialami oleh Marta dan Maria ini adalah merupakan satu persoalan biasa yang juga dialami oleh kita manusia ketika pada saatnya kita harus berpisah karena ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Nah, persoalan yang dialami oleh Maria dan Marta adalah ketika mereka ditinggal oleh saudara kekasih mereka, Lazarus, maka tentu ini akan sungguh-sungguh berpengaruh di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita akan mengerti bahwa Allah itu akan memberikan solusi atau jalan keluar. Dan Allah bicara kepada setiap orang yang memiliki persoalan bahwa Ia akan mengubah masalah-masalah, akan menjadi harapan di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam nas firman Tuhan hari ini ada 3 makna yang sangat luar biasa di balik masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah persoalan yang kita alami akan sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam Yohanes pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus mendengar kabar Lazarus dalam keadaan sakit, dengan tegas Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, dengan kata lain, persoalan atau masalah yang saudara hadapi saat ini tidak akan menghancurkan saudara, tidak akan membahayakan saudara, dan tidak akan membinasakan saudara. Tetapi melalui persoalan atau masalah yang kita alami, justru di sana kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama, kalau kita berbicara tentang kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan manusia,
ini berarti Allah ingin menyatakan bahwa Dia benar-benar hadir dan selalu ada di tengah-tengah persoalan atau masalah yang sedang dihadapi oleh manusia atau orang-orang yang mengasihi Dia. Banyak sekali kita sebagai orang yang percaya ketika menghadapi persoalan yang berat, tentu ada banyak juga orang yang mulai ragu, mulai bimbang, putus asa. Bahkan kita menganggap bahwa Allah itu begitu jauh. Nah saudara, saya dalam kesempatan ini mau mengatakan bahwa hari ini ketika kita berhadapan dengan masalah, tentu kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah jauh, tetapi justru Allah itu dekat di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara tentang bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa, yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dalam kesempatan ini tentu memakai persoalan kita untuk menunjukkan kuasa-Nya. Kuasa yang besar bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, di dalam ayat yang ke-39, Yesus berkata, "Angkatlah batu itu." Apa yang terjadi dengan Lazarus? Lazarus sudah mati selama 4 hari dan ia sudah berbau. Ini menunjukkan kondisi yang tidak mungkin untuk Lazarus itu dapat hidup kembali. Oleh karena seluruh tubuh Lazarus itu sudah rusak. Tidak pernah ada peristiwa yang sudah mati 4 hari dapat bangkit selain daripada Lazarus. Nah, karena itu kebangkitan Lazarus adalah hal yang mustahil. Mustahil bagi manusia, tetapi tentu tidak mustahil bagi Allah. Nah, kemudian ayat yang ke-43, di sana dikatakan Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Yesus berkata dengan otoritas untuk memerintahkan Lazarus keluar, menyuruh Lazarus keluar dari kuburnya. Dan saat itu juga Lazarus bangkit dari kematian dan keluar dari kubur. Kemuliaan Allah dinyatakan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah lama mengalami sebuah penderitaan. Mungkin juga saudara berada dalam tekanan. Mungkin juga saudara sudah berada dalam keputusasaan. Melalui firman Tuhan ini, melalui pernyataan Yesus kepada Lazarus dan membangkitkan Lazarus yang sudah mati, tentu kita percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan adalah sebuah harapan. Apa yang diwujudkan oleh Tuhan adalah bukti mujizat dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa tertekan. Jangan pernah merasa jauh. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan akan berkarya. Melalui persoalan kita, melalui masalah-masalah kita, Allah akan sungguh-sungguh berkarya. Ini yang tentu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita tatkala kita berada dalam masalah hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini, hal yang kedua yang juga sangat penting untuk kita pahami sebagai orang yang beriman. Di dalam firman Tuhan ini, kembali kepada ayat yang ke-14 dan ke-15, dikatakan, "Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh melihat masalah, pergumulan dan persoalan kita, seperti yang Ia saksikan di dalam kehidupan Maria dan Marta. Dalam kesempatan ini, tentu saya ingin mengajak kita bahwa
dalam rangka kita juga boleh memasuki minggu sengsara yang ke-6 ini, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan memakai masalah dan pergumulan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan melihat masalah yang dialami oleh Maria dan Marta adalah masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, ketika kita belajar untuk memahami dan memaknai minggu sengsara yang ke-6, tentu apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah wujud karyanya bagi hidup manusia. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan kembali apa yang Tuhan telah perbuat. Karena apa yang Ia perbuat tidak merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang sungguh luar biasa. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih, Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang mau membebaskan kita dari masalah, dan Ia adalah Allah yang sungguh-sungguh telah mengasihi hidup manusia. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, biarlah kasih kemurahan Allah yang maha besar, Allah yang memiliki kuasa untuk mengubah masalah menjadi sukacita, tentu akan melandasi hidup kita dan memampukan setiap pribadi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita dan dalam rangka kita merayakan minggu sengsara yang ke-6 ini.